lagi di channel kebanggaan kita teman-teman. Gimana kabar harinya? Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan, ketentraman hidup, dan hari-harinya dimudahkan dalam menjalani aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kita nyantai, ngobrol santai, nanti sedang sharing-sharing bersama teman-teman dan membawa baju klub kebanggaan saya, klub yang saya cintai, yaitu Manchester United. Guys, ngobrol santai teman-teman. Pada kesempatan ini teman-teman, di sini saya akan mencoba membahas dan apa sih yang saya rasakan dari harga BBM yang sedang naik saat ini teman-teman. Gimana teman-teman yang ada di rumah? Tentunya ini juga merasakan dampaknya. Juga merasakan dampaknya dari harga BBM yang naik ini teman-teman ya. Menurut saya kurang tepat dalam pengambilan keputusan menaikkan harga BBM pada saat ini. Timingnya kurang bagus teman-teman. Mengapa? Karena di sini waktu membaikan, menyehatkan perekonomian Indonesia pasca pandemi kemarin teman-teman. Di sini tentunya banyak para pengusaha menengah ke bawah, industri menengah ke bawah yang sedang memulihkan dari perekonomian pasca corona pandemi kemarin teman-teman. Tentunya juga banyak teman-teman atau pengusaha atau pedagang yang omsetnya menurun drastis teman-teman setelah pandemi kemarin, yang mana pandemi ini masih masa pemulihan ekonomi Indonesia masyarakat, dan di sini pemerintah sudah mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM. Di sini saya tidak menyalahkan dari sudut manapun, tidak menyalahkan dari siapapun. Di sini hanya saya hanya memberikan pendapat saja teman-teman. Pendapat saya tentang kenaikan harga BBM ini teman-teman. Sambil merokok santai teman-teman ya. Karena mengapa teman-teman? Karena ketika harga BBM itu dinaikkan, mungkin nanti dampaknya juga sangat besar sekali teman-teman, terutama untuk perekonomian, yang mana di sini tidak hanya berdampak pada daya beli masyarakat untuk membeli harga BBM tersebut. Bukan hanya tersebut, tentunya di sini juga akan menaikkan harga-harga pangan yang lainnya, harga-harga pakan pokok masyarakat yang lainnya seperti beras, gula, minyak, dan lain sebagainya teman-teman. Tentunya pasti itu akan terjadi karena harga BBM ini dinaikkan dan akan mempercepat kenaikan inflasi tentunya teman-teman. Kalau gini, mungkin kalau pemerintah itu sudah tidak ada jalan lain, sudah tidak ada jalan lain, keputusan lain selain menaikkan harga BBM. Mungkin di sini salah satunya di sini pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, yang mana ketika masyarakat perekonomian sudah bagus, tentunya untuk membeli harga BBM dengan harga tersebut juga mungkin tidak terlalu berdampak seperti itu teman-teman, kalau menurut saya. Harga BBM sekarang yang bersubsidi itu Pertalite itu harganya sekitar 10.000 teman-teman, yang mana sebelumnya itu harganya 7.000, hampir 8.000 kurang dikit pokoknya itu, yang mana naiknya itu lumayan banyak. Dan saya sendiri mungkin sebagai pekerja lapangan itu juga sangat berdampak, yang mana setiap hari saya juga membutuhkan bensin teman-teman, membutuhkan BBM teman-teman. Itu sudah sangat berdampak sekali. Dan di sini pemulihan perekonomian Indonesia belum membaik. Dan ketika pemerintah menaikkan harga BBM, seharusnya diberikan solusi. Maaf gini, kalau hanya memberi BLT, hanya memberi bantuan, mungkin itu kurang, hanya bantuan sehari 2 hari istilahnya seperti itu. Di sini dampaknya kenaikan BBM itu sangat banyak teman-teman. Pertama, di sini nantinya akan sembako itu tentunya pasti akan naik, dan mungkin bisa jadi terjadi PHK di besar-besaran di banyak perusahaan ketika pengoperasionalan industrinya tidak lancar, dan yang mana hal tersebut akan membuat dari sumber pendapatan masyarakat akan menurun. Dan ketika hal tersebut terjadi, itu akan menambah problem masyarakat. Ketika pemerintah
memutuskan untuk menaikkan harga BBM, tentunya di sini pemerintah harus mempertimbangkan banyak segala sisi, terutama dari sudut perekonomian masyarakat. Mungkin gini teman-teman, mungkin benar untuk harga BBM di luar sana, di luar negeri itu jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Tetapi kita kembali lagi kepada perekonomian kita gimana. Apakah perekonomian kita mampu untuk mencapai harga BBM yang diterapkan oleh negara lain, kan seperti itu teman-teman. Mungkin di sini pemerintah harusnya mengambil solusi. Di sini solusi hanya sekedar BLT ataupun bantuan-bantuan tunai itu menurut saya kurang teman-teman, karena yang mana hal tersebut hanya cukup untuk 1-2 hari yang akan datang, dan kita di sini membutuhkan BBM hari berhari, akan terus berlanjut membutuhkan, dan itu merupakan salah satu bahan pokok yang kita butuhkan, BBM tersebut teman-teman. Seperti itu. Ya mungkin kalau teman-teman mempunyai sudut pandang lain terhadap kenaikan harga BBM ini, itu juga akan menambah wawasan kita, akan menambah sudut pandang kita, dan kita akan juga mengambil suatu sikap yang akan benar, yang mana kita anggap paling tepat teman-teman, seperti itu. Mungkin di sini kalau ini mungkin keputusan pemerintah, hanya satu-satunya keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Tentunya di sini pemerintah harus memberikan yang mana solusi untuk yang dampaknya itu panjang, tidak hanya 1 atau 2 hari yang akan datang seperti BLT. Seperti mungkin salah satunya di sini pemerintah itu mensupport industri, mensupport perusahaan-perusahaan yang mana menyerap tenaga kerja banyak, yang memastikan perusahaan-perusahaan atau industri-industri tersebut tetap lancar ketika harga BBM naik, seperti itu. Ataupun kalau tidak begitu, masyarakat diberikan bukan modal, karena ketika modal itu mungkin masyarakat itu menyalahgunakan dana. Seperti mungkin saya paham untuk seperti bantuan beberapa kemarin itu seharusnya digunakan modal. Seperti prakerja itu digunakan modal untuk membuat usaha ataupun yang lain, tetapi di sini banyak terjadi mungkin masyarakat yang mendapatkan itu karena kurang bimbingan, meskipun diberikan pelatihan itu disalahgunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga uang yang diberikan pemerintah digelontorkan selama 4 bulan itu ketika cair digunakan, sehingga uang itu tidak muter, yang mana mungkin sumber daya manusia itu masih kurang teman-teman. Ketika diberikan dana tersebut dia tidak bisa mengelola, yang mana 1 hari 2 hari itu akan habis. Di sini saya akan lebih menonjolkan mungkin dari segi gimana sih agar masyarakat itu memiliki sumber pendapatan yang stabil, yang memberikan penghasilan yang berdampak panjang, sehingga masyarakat tersebut masih bisa menjangkau harga BBM dengan harga tersebut. Seperti itu kalau menurut saya solusinya seharusnya, yang mana sumber bahan bakar minyak tersebut merupakan salah satu bahan pokok untuk bahan kita sehari-hari teman-teman, sangat pokok sekali, karena saya di sini juga sangat merasakan dampaknya dari kenaikan harga BBM tersebut teman-teman, sangat merasakan, terutama yang seperti sales ataupun itu pekerjaannya akan muter. Nah tentunya di situ akan menyerap banyak BBM atau bensin, ini itu sangat menyerap sekali, yang mana itu akan sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Yang saya rasakan sendiri gini teman-teman, mungkin di sini dari gaji ataupun itu masih setara, yang mana masih standar, yang mana ketika harga BBM naik kita dalam menjangkaunya, dalam menggelontorkan uang dalam segi BBM itu juga akan lebih besar tentunya, seperti itu. Dan di sini menurut saya belum siap dinaikkan harga BBM dengan harga segitu, karena sumber pendapatan masyarakat masih di bawah standar, dan masih banyak sekali masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah UMR daerah setempat. Untuk menjangkau harga BBM dengan harga segitu menurut saya sangat sulit sekali. Bukan masalah sulit, ini masalah mungkin lebih dalam dampak panjangnya tersebut. Selain sembako naik, ini juga akan menimbulkan kemiskinan di Indonesia, presentasinya juga akan naik teman-teman, juga akan naik tentunya. Dan semoga dengan
kenaikan BBM ini pemerintah juga mengambil suatu solusi, mengambil suatu keputusan untuk memberikan mungkin bentuk bukan hanya pelatihan, tetapi di sini juga bentuk pembimbingan gimana masyarakat bisa mendapatkan sumber yang berdampak panjang, yang mana sumber tersebut bisa tidak berdampak ketika kita membeli BBM, kita bisa menjangkau seperti itu teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman yang ada di rumah ada saran atau pendapat tentang harga BBM ini, mungkin juga bisa di-share, bisa di dalam kolom komentar, nanti bisa akan menjadi acuan kami untuk mempertimbangkan gimana sih kita harus mengambil keputusan tersebut. Mungkin menurut saya juga sangat berat ketika kita harus membeli dengan harga BBM bersubsidi dengan harga 10.000 itu menurut saya juga terlalu berat, karena saya sendiri juga bekerja lapangan sebagai orang yang muter-muter dan menggelontorkan untuk membeli bensin itu juga lumayan besar dalam tiap bulannya teman-teman. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Timingnya kurang tepat karena di sini masih masa pemulihan ekonomi Indonesia pasca corona, pasca pandemi, yang mana itu sangat berdampak kemarin. 2 hampir 3 tahun kemarin itu sangat berdampak sekali, dan di sini masyarakat tentunya belum siap untuk menaikkan harga BBM dengan harga segitu, harga BBM bersubsidi dengan harga segitu belum siap, karena di sini harga BBM dengan harga segitu teman-teman dari sumber pendapatan manusia, sumber pendapatan masyarakat Indonesia ini juga masih kurang. Mungkin kalau tidak begitu gini, mungkin dari masyarakat, dari pemerintah itu menerapkan, toh di sini juga KTP itu sudah elektronik eKTP ya. Di situ pemerintah harus memilih mana sih masyarakat yang mampu membeli Pertamax, mana sih masyarakat yang mampu membeli Pertalite. Nah itu juga harus memilah-milih. Jadi saya juga banyak menjumpai di beberapa SPBU itu mobil-mobil mewah seperti Pajero dan lain sebagainya itu mungkin mobil mewah beberapa itu mas ya, itu membeli Pertalite teman-teman, membeli hubungan apa ya, kemarin saya juga pernah menjumpai beberapa, dan itu sering sekali itu mobil-mobil mewah-mewah itu membeli Pertalite di beberapa SPBU. Jadi mungkin di sini gini teman-teman, masyarakat yang mestinya itu sangat membutuhkan SPBU itu menjadikan mungkin antri ataupun yang lain, jadi itu terkesan tidak nyaman, kurang tepat sasaran lah istilahnya seperti itu. Dan saya harap mungkin semoga kedepannya pemerintah Indonesia juga memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat Indonesia agar bisa menjangkau BBM dengan harga segitu. Amin amin teman-teman. Harga BBM dengan harga 10.000. Dan di tempat saya ini juga banyak sekali yang namanya itu pedagang eceran bahan bakar minyak itu sangat banyak sekali, dan mungkin masyarakat yang mungkin sangat membutuhkan, tetapi sangat membutuhkan BBM tersebut, tetapi dia juga ekonomi juga menengah ke bawah, itu juga mau tidak mau itu harus membeli di eceran karena dia membutuhkan di waktu tersebut, dan tentunya ketika dia antri itu juga dia sudah tidak menuntut waktunya tidak nuntut seperti itu teman-teman. Jadi di SPBU juga banyak yang mungkin menurut saya kurang tepat sasaran dan perekonomian masyarakat Indonesia menurut saya juga belum siap. Mungkin semoga kedepannya masyarakat Indonesia mendapatkan bimbingan lebih baik agar menciptakan peluang usaha sendiri, atau mungkin perekonomiannya dibantulah seperti itu. Di sini saya tidak mengharapkan bantuan seperti tunai atau hal tersebut, tetapi di sini saya bersifat bantuannya itu jangka panjang, seperti membuka usaha masyarakat atau mensupport usaha-usaha atau industri-industri yang mana itu menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar, seperti itu teman-teman. Ya mungkin dari kesempatan sharing malam ini cukup sekian teman-teman ya. Mungkin ketika teman-teman mempunyai saran, pendapat ataupun yang lainnya atau kritik, bahkan siap kami terima agar kami bisa berkreasi, membawakan sebuah tontonan yang mungkin bermanfaat untuk masyarakat yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.